Hey guys, what's going on? Welcome back to Crypto Hal, apa kabar semuanya? Semoga kalian baik-baik aja. Kembali lagi dengan gue Fai Muhammad. Hari ini hari Minggu 23 Oktober 2022. It's been a while ya guys. Gue udah lama banget nih nggak bikin konten tentang technical analysis cryptocurrency. Ya seperti yang teman-teman tahu lah, kan pasar kripto sekarang memang lagi agak membosankan. Dan gue juga lagi jarang banget trading. Jadi ya gue mantau tipis aja. Dan juga seperti yang teman-teman ketahui, gue sekarang lagi sibuk banget di Basecamp A6 Plus, sedang membantu untuk mengerjakan projectnya mereka. So jadi ya berhubung gue nggak bisa multitasking, jadi ya ada salah satu yang bukan dikorbankan sih, jadinya waktunya susah untuk di manage gitu. Dan hari ini gue sangat excited banget untuk share analisa pasar kripto, especially Bitcoin, karena gue melihat dalam beberapa bulan belakangan pergerakan harga Bitcoin juga nggak terlalu signifikan naiknya, turunnya juga nggak terlalu signifikan, dan gue sangat khawatir dengan hal tersebut. Jadi kita akan melihat probabilitasnya Bitcoin itu seperti apa, in my opinion ya guys. Sebelum kita ke teknik analisis, intro dulu. Oke, sebelum kita ke teknik analisis, seperti yang teman-teman ketahui, banyak ekonom secara global itu memprediksi atau menduga bahwa tahun depan itu akan terjadi global resesi, walaupun gue berharap sebenarnya nggak terjadi, amit-amit cabang bayi ya. Cuman memang sudah banyak banget ekonom yang memprediksikan atau menduga hal tersebut. Nah, tinggal kitanya aja sebenarnya antisipasi dan mengatur strategi keuangan. Gimana caranya untuk kita bermanuver di saat terjadinya resesi global. Karena seperti yang kita akan tahu, akan banyak bahan pokok atau bahan pangan yang harganya tinggi dan juga minyak terutama, dan itu akan menyulitkan kita, apalagi emak-emak pasti akan ngomel ya guys. Jadi ya kita harus bisa menghemat, menabung untuk mengatasi bila mana memang benar-benar terjadi resesi. Nah, sentimennya juga akan sangat buruk terhadap pasar kripto bila mana memang tahun depan itu terjadi resesi. Kenapa? Karena banyak investor yang pasti akan cash out, dan secara net flow USD itu akan banyak keluar dari pasar atau dari broker, which means berarti banyak yang menjual altcoin dan juga menjual aset kriptonya, especially Bitcoin. Nah, di sini kalau secara technical analysis, kalau kita korelasikan berdasarkan tahun 2018 yang dimana memang perkembangan ekonominya juga melambat ya pada bulan Oktober November, kita harus melihat secara histori bahwasanya pada tanggal-tanggal November di sini tanggal 8 ya terjadi penurunan kembali sekitar at least 50%. Dan sekarang pun mendekati bulan November ini mana kenaikannya juga nggak terlalu signifikan dan turunnya juga nggak terlalu signifikan, ya sideways aja. Kita harus waspada dengan market structure yang seperti ini. Dan kalau berdasarkan technical analisisnya, teman-teman harus melihat dari beberapa faktor. Yang pertama adalah exponential moving average, yang kedua adalah volume profile, yang ketiga gue menggunakan Fibonacci gue menggunakan dua. Yang pertama berarti gue tarik dari bottom di sini ya, di harga berapa nih? Aduh gue lupa harganya berapa nih. Harganya 3.122 sampai dengan 69.000. Yang kedua gue tarik dari sini berarti 3.000 berapa nih? 3.850 sampai 69.000. Nah, kalau yang dari 3.100 itu kita dapat 10.186 as a golden ratio. Kalau gua tarik dari 3.800 gua dapat 11.594 as a golden ratio. Nah, kalau kita menggunakan volume profile yang gue tarik dari lower sampai 69.000, berapa sini gue lupa dari mana ke mana ya. Oh, dari lower sampai dengan harga saat ini, teman-teman harus mengacu kepada volume on demand atau price on control-nya di harga 10.186. Ini coincidence karena kalau kita lihat kan sama ya di Fibonacci 0618 10.186, dan juga di sini volume on demand-nya kuat. Teman-teman ya berarti
kalaupun memang betul bulan November depan itu akan terjadi penurunan kembali at least ya 50% dari harga saat ini. Nah, teman-teman berarti harus waspada pada tanggal-tanggal 24 November bulan depan. Karena apa? Karena kalau kita lihat berdasarkan historicalnya di sini, ini pas banget masuknya new moon, guys. Tanggal 8 November, sedangkan new moon bulan depan itu tanggal 24. Jadi teman-teman perhatikan 23, 24, 25. Amit-amit cabang bayi ya, guys. Kalau ternyata turun, ya kita harus siap-siap dana untuk serok di harga 12.500 sampai dengan 10.100. Gua harap sih teman-teman entry-nya di spot market aja. Kalau teman-teman menggunakan future ya teman-teman menggunakan leverage yang lebih kecil atau lebih minim aja ya. 1 sampai dengan 5 cukup. Menggunakan 30% dari capital juga nggak jadi masalah ya. Kan liquidnya juga lebih jauh dan juga teman-teman bisa mengatur stop lossnya kayak gitu ya. Nah, ini yang akan gue lakukan ke depannya bila mana memang harga itu berpotensi turun sampai dengan 12.000 atau 10.186, gue akan masuk lagi entry lagi pada kisaran harga sekian. Seperti yang teman-teman ketahui kan, gue kemarin juga udah beli di 17.666, terus gue belum TP juga ya. Kalaupun nyangkut yang gak jadi masalah, gue bisa akumulasi lagi karena gue gak all in kemarin. Jadi gue akan all in nyicil lagi di kisaran harga 12.000 sampai dengan 10.186. Nah, terus teman-teman juga harus mengingat bahwa 2024 di tanggal 21 Maret 2024 ya pastinya itu Bitcoin akan terjadi halving. Kalau kita ukur-ukur berarti kan ini sekitar 551 hari lagi ya kalau dihitung berdasarkan ini tanggal berapa nih? Tanggal 8 November ya. Kalau bener tanggal 8 November sesuai dengan yang kemarin 2018 berarti 497 hari lagi. Kalau 24 November ternyata turunnya terus ketemu bottom, ya teman-teman tinggal tarik mundur lagi aja atau tarik maju si ininya nih, gue lupa apa namanya sih. Date range-nya berarti lebih mundur lagi dan sesuaikan berdasarkan jadwal halving. Nah, tapi yang paling pasti adalah kalau kita lihat dari Bitcoin halving clock-nya kan 515 hari lagi ya. Jadi ya teman-teman harus siap-siap untuk siapkan dana pada harga sekian dan menunggu sekitar at least ya setahun lagi lah gitu. Karena seperti yang kita tahu, halving itu akan mendongkrak harga Bitcoin dan pasar kripto naik tinggi, tapi teman-teman juga harus mengerti bahwa halving 2024 rewardnya itu juga dipotong setengah. Jadi gua menduga bahwa halving berikutnya 2024 kenaikan Bitcoin nggak akan terlalu impulsif seperti tahun-tahun belakangan gitu. Gua nggak tahu ya apakah memang Bitcoin itu akan new all time high atau justru terkonsolidasi pada harga 69.000 sampai dengan harga 11.000. Gua harap sih kalau memang Bitcoin mau menjadi currency, karena kita melihat banyak negara sekarang yang sudah melihat nih, wah Bitcoin bisa menjadi currency nih sepertinya ya, atau menjadi safe haven gitu. Ya gue expect atau gue duga, gue harap Bitcoin bisa sideways atau bisa lebih stabil dibandingkan harga saat ini gitu. Ya cuma nggak tau lah ya, kalau mau new all time high gue juga ya seneng, kalau nggak new all time high juga nggak jadi masalah. Karena gue mengacu bahwa pada halving 2024 rewardnya dipotong setengah, jadi ya kenaikannya pun ya nggak akan terlalu impulsif atau tidak terlalu parabolik kayak gitu. Terus kalau ternyata benar valid harga itu menurun sampai dengan range 12.500 sampai dengan 10.186, kenaikannya sampai dengan berapa? Yang pasti pertama kali yang teman-teman akan lakukan adalah teman-teman tarik Fibonacci aja dari high 69 sampai dengan nanti bottomnya di kisaran harga berapa. Gua expect sih sebenarnya kenaikan dari kisaran harga support itu naik sampai dengan 27.500 ya. Kemungkinan besar berarti di Fibonacci 05, Fibonacci 06 di sini gitu as a resistance level. Kalaupun ternyata tolak lagi di sini ya teman-teman nanti tinggal cari entry-nya lagi, ntar kita akan hitungkan. Jadi kalau penurunannya sampai dengan harga berapa gitu ya. Turun di sini, naik lagi ke sini, kalaupun ketolak
terus turunnya ke harga berapa nanti kita akan hitungkan gitu. Cuman di dugaan gua atau prediksi gua sih naik sampai dengan 26.300, 27.500. Kalau untuk 33 ribuan sih gua belum yakin ya, tapi nggak jadi masalah kalaupun naik ke 33 ribuan gitu. Kita sekarang melihat atau fokusnya bila mana memang betul turun sampai dengan harga sekian 26.300 atau 27.500 sebagai level resistensinya gitu. Nanti kita akan sesuaikan si angka Fibonacci-nya ini ya, atau kita tarikan Fibonacci-nya. Nah, ini ya guys. Jadi teman-teman harus perhatikan dan waspada untuk bulan November 24 masuk ke fase new moon. Gua harap analisa gua salah, nggak terjadi penurunan, tapi kalaupun sudah terjadi, kalau benar-benar terjadi, teman-teman sudah bisa antisipasi ya guys. Pada harga angka kotak sih pada harga 10.186 sampai dengan range 12.500. Karena kalau kenapa 2.500, kenapa sih 12.500, gue agak belepotan nih gara-gara gue udah lama nggak bikin konten ya. Jadi gue rada kagok nih ngomong di depan kamera. Kenapa 12.500? Karena berdasarkan volume on demand, realized price by addresses dari angka 10 BTC sampai dengan 1000 BTC banyak permintaan yang lebih besar dibandingkan berapa ya? Dibandingkan angka lebih besar dari 1000 BTC ya yang gue maksud. Jadi dari 10.000, dari 1000 kok dari 1000 sih, dari 10 sampai dengan 1000 BTC banyak banget yang menunggu pada harga 12.500 gitu. Teman-teman bisa jadikan itu sebagai acuan ya. Oke, mungkin ini yang bisa gue sampaikan sore ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton sampai dengan selesai. I do really appreciate it. Mohon maaf kalau beberapa bulan belakangan gue jarang banget memberikan analisa market, karena ya seperti teman-teman ketahui, market saat ini sedang membosankan dan gue sedang sibuk gitu ya di ASICS Plus, jadi harap maklum. Cuman gue nggak akan lupa sama teman-teman yang sudah support gue sampai dengan saat ini, sampai gue juga bisa dikenal di sini di ASICS Plus. Itu berkat teman-teman semua. I do really appreciate it, dan gue akan entah ya kedepannya bagaimana crypto health. Cuman memang sudah ada bahasan juga dari sini, si crypto health ini akan digimanain dan diapain gitu. Jadi mudah-mudahan teman-teman akan selalu mengikuti gue biar crypto health bisa menjadi platform atau media cryptocurrency yang bisa lebih besar, tidak hanya membahas tentang technical analysis tapi juga secara fundamental kita bisa membahas yang lain. Karena gue kan investasi fokusnya di Bitcoin aja kan, dan teman-teman pengen banget punya informasi lain selain Bitcoin. Jadi ntar kita akan godok lagi bersama teman-teman di sini gitu ya guys ya. Thank you very much for watching. Gue Fahim Muhammad. Kalian jangan sakit-sakit sehat terus karena sehat mahal. I'll see you guys on next video. Peace out.